Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Puspawanti Widodo, SA MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai bab 9, yaitu mengenai perspektif analisis. Pada slide nama anggota, nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Yang pertama ada proses proyeksi. Laporan laba rugi yang diproyeksikan itu dimulai dengan perkiraan pertumbuhan penjualan. Analisis yang lebih terperinci akan menyertakan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, kemudian kondisi persaingan, dan campuran toko baru versus lama. Nah, seperti contoh yang ada di PPT, jadi mulai dengan asumsi bahwa penjualan akan tumbuh sebesar 11,455% pada tahun 2006. Tingkat pertumbuhan yang sama seperti pada tahun 2005. Setelah proyeksi selesai, analisis sensitivitas akan memeriksa implikasi dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih rendah pada perkiraan. Kemudian untuk proyeksi laporan keuangan yang ada pada PPT ini, margin laba kotor target meningkat sedikit menjadi 32,866% dari penjualan. Untuk tujuan kami mengasumsikan 32,866% margin laba kotor terkini. Dalam praktiknya, estimasi kami margin laba kotor akan dipengaruhi sebagian oleh kekuatan ekonomi dan tingkat persaingan di pasar target. Penjualan umum dan administrasi beban juga tetap konstan di sekitar 22% dari penjualan. Demikian pula jika menghitung rasio historis beban bunga relatif terhadap utang berbunga di awal tahun, rasio ini baru-baru bisa meningkat sedikit selama beberapa tahun terakhir. 2 tahun dari 4,982% menjadi 5,173%. Proyeksi kami mengasumsikan 5,173% dari awal tahun saldo utang berbunga. Dalam praktiknya, estimasi kami akan menggabungkan proyeksi tingkat suku bunga jangka panjang di masa mendatang. Nah, beban pajak sebagai persentase dari beban sebelum pajak pendapatan tetap konstan pada level terbaru senilai 37,809%. Baik, saya Selin Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang proyeksi saldo. Neraca target untuk tahun 2003 sampai 2005 disajikan dalam lampiran 9.3 bersama dengan rasio-rasio yang dipilih. Perkiraan neraca tahun 2006 melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, proyeksikan aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok barang yang dijual dan rasio perputaran yang sesuai. Yang kedua, properti, plant, dan equipment proyek meningkat dengan estimasi belanja modal yang diperoleh dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian manajemen discussion and analysis laporan tahunan. Yang ketiga, proyeksikan kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau biaya barang yang dijual dan rasio perputaran yang sesuai. Yang keempat, dapatkan jatuh tempo utang jangka panjang saat ini dari catatan kaki utang jangka panjang. Yang kelima, asumsikan utang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya, kecuali jika mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Yang keenam, asumsikan saldo utang jangka panjang awal sama dengan saldo utang jangka panjang periode sebelumnya. Utang dikurangi jatuh tempo saat ini dari langkah yang keempat tadi. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali jika kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Yang kedelapan, asumsikan estimasi awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau dikurangi laba bersih atau
laba rugi dan dikurangi dengan dividen yang diharapkan. Yang ke-10, asumsikan akun ekuitas lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali akun tersebut telah menunjukkan tren yang sama. Nah, pada langkah ketiga sampai langkah ke-10 itu menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Total aset kemudian ditetapkan sama dengan jumlah ini dan angka kas yang dihasilkan dihitung sebagai total aset dikurangi dengan langkah pertama dan kedua. Pada titik ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Utang jangka panjang dan saham biasa kemudian disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali sebagaimana mestinya untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian ini menunjukkan tingkat pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk memulai proyeksi piutang, persediaan, properti, plant, dan equipment, akun hutang, dan beban yang harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan bersamaan dengan tingkat perputaran untuk akun-akun ini. Misalnya tingkat perputaran piutang berdasarkan akun piutang terakhir itu dihitung dengan rumus tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi dengan saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang dapat dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Perkenalkan, saya Arofi Rahma Aniza, NPM akhir 048. Exhibit 9.4 terkait project balance sheet. Untuk langkah-langkahnya seperti berikut. 1. Piutang. Penjualan 52.204 dibagi perputaran piutang 9,24 sama dengan 5.650. Kedua, persediaan. Harga pokok penjualan 35.047 dibagi perputaran persediaan 5,84 sama dengan 6.001. Ketiga, aset lancar lainnya tidak ada perubahan. Keempat, property, plant and equipment atau PPE. Saldo tahun sebelumnya 22.272 ditambah estimasi belanja modal. Ini didapat dari estimasi penjualan 52.204 dikali persentase penjualan 6,431%. Hasilnya 3.357. Sehingga 22.272 ditambah 3.357 sama dengan 25.629. Kelima, akumulasi penyusutan. Saldo sebelumnya 5.412 ditambah estimasi penyusutan 1.410 sama dengan 6.822. Keenam, PPE bersih sama dengan PPE dikurangi akumulasi penyusutan 25.629 dikurangi 6.822 sama dengan 18.807. Ketujuh, aset jangka panjang lainnya tidak ada perubahan. Kedelapan, utang usaha. Harga pokok penjualan 35.047 dibagi perputaran utang 5,441 sama dengan 6.441. Kesembilan, porsi lancar dari utang jangka panjang sama dengan jumlah dilaporkan dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagai jatuh tempo saat ini untuk tahun 2006. Kesepuluh, beban yang harus dibayar. Penjualan 52.204 dibagi perputaran beban yang harus dibayar 28,683 sama dengan 1.820. 11.
Utang pajak sama dengan beban pajak 1.328 dikali dalam kurung utang pajak dibagi beban pajak sama dengan 26,527%. Hasilnya 352. Ke-12, pajak penghasilan tambahan dan kewajiban lainnya tidak ada perubahan. Ke-13, utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya 9.034 dikurangi jadwal jatuh tempo saat ini dari langkah 9, 751. Hasilnya 8.283. Ke-14, saham biasa tidak ada perubahan. Ke-15, tambahan modal di store tidak ada perubahan. Ke-16, laba ditahan sama dengan laba ditahan tahun sebelumnya 11.145 ditambah proyeksi laba bersih 2.185 dikurangi dalam kurung perkiraan dividen 0,31 per saham dikali 891 juta saham, yaitu 276. Hasilnya 13.054. Ke-17, kas dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total liabilitas dan ekuitas dikurangi dari semua langkah 1-7. Jika perkiraan saldo kas jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk 1. Investasi kelebihan uang tunai pada surat berharga yang dapat dipasarkan atau pendapatan yang diproyeksikan perlu disesuaikan untuk pendapatan investasi non-operasional tambahan. 2. Mengurangi utang jangka panjang atau ekuitas secara proporsional sehingga tingkat rata-rata keuangan tetap konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya mengenai proses proyeksi. Nah, dalam hal ini laporan arus kas yang diproyeksikan itu dapat dihitung dan laporan laba rugi yang diproyeksikan dan neraca yang diproyeksikan. Jadi ada beberapa hal yang harus dihitung melalui analisis ini. Kemudian didasarkan pada gambar tersebut sudah dijelaskan bahwasanya arus kas bersih dari operasi yang diproyeksikan sebesar 3.295 juta sebagian untuk membiayai belanja modal sebesar 33.350 juta dan juga pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta dan juga dividen ya sudah tertera bahwasanya dalam hal ini dalam memproyeksikan laporan keuangan diperlukan laporan arus kas yang komprehensif. Selanjutnya mengenai analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas adalah teknik yang mempelajari bagaimana ketidakpastian dalam melaporkan laporan arus kas tersebut atau laporan keuangan tersebut, bagaimana cara kita memasukkan nilai-nilai pada akun tersebut. Nah, pada proyeksi laporan keuangan yang diproyeksikan itu didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara laporan laba rugi dan juga akun rasio karena target cukup stabil dan juga berasumsi tidak ada perubahan signifikan dalam strategi operasi yang berdasar pada 9.5. Perkenalkan, nama saya Grasrama Putri, NPM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan proses proyeksi dalam aplikasi analisis prospektif dalam model penilai pendapatan residu, di mana pendapatan residu itu dapat dilihat dari laba bersih komprehensif dikurangi dengan nilai biaya nilai buku awal. Dengan estimasi 6 parameter, yang pertama itu ada perputaran aktiva tetap, lalu ada perputaran modal kerja bersih, lalu ada biaya modal ekuitas, ada penjualan, aset operasi, serta margin laba bersih. Jika dilihat dari exhibit 9.6 itu dapat dilihat bahwa penjualan itu diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,9 dan 9,1% pada tahun 2006 dan 2007. Sedangkan untuk margin laba bersih diperkirakan akan meningkat menjadi 9,2% dan 9,4% dalam 2 tahun ke depan. Untuk biaya modalnya
itu sendiri itu akan diperkirakan akan meningkat sebesar 12,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rahma Dwi Fitriana, NPM Akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian pendapatan residu pada tren penggerak nilai. Nah, dengan rumus RI sama dengan buka kurung ROE T dikurangi K tutup kurung dikali book value T min 1. Nah, model residual income atau RI mendefinisikan harga saham sebagai nilai buku entitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari pendapatan residual atau RI yang diharapkan. Pendapatan residual yakni keuntungan yang didapat perusahaan setelah memperhitungkan biaya modal. Dalam bentuk rasio, RI dapat dinyatakan sebagai hubungan antara return on equity atau ROE dan nilai buku atau book value. ROE adalah nilai antara laba bersih atau net income dengan nilai buku ekuitas book value. Selama ROE lebih besar dari biaya modal, harga saham akan terus meningkat. Namun, dalam jangka panjang, persaingan akan menekan ROE hingga seimbang dengan biaya modal, sehingga keuntungan abnormal akan hilang. Oleh karena itu, perkiraan harga saham bergantung pada proyeksi kembalinya ROE ke nilai jangka panjangnya dalam industri dan perusahaan tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa grafik dari Exhibit 9.7 hingga 9.9, yang dimana yang pertama yaitu Exhibit 9.7 menunjukkan kinerja return on equity atau ROE untuk 5 kelompok atau quintile perusahaan dalam database Compustat. Nah, setiap tahun ini perusahaan-perusahaan ini dikelompokkan berdasarkan ROE mereka dan kinerja ROE mereka dilacak selama 10 tahun berikutnya. Nah, grafik ini tuh menunjukkan nilai median ROE untuk setiap kelompok. Ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari grafik ini. Yang pertama yaitu ROE cenderung kembali ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Hal ini terjadi karena adanya persaingan. Perusahaan yang saling tidak menguntungkan mengalami pemulihan ROE yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang paling menguntungkan. Selain itu, tingkat pemulihan ROE ini untuk perusahaan dengan ROE yang sangat tinggi atau yang sangat rendah lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan ROE yang sedang-sedang saja. Yang kedua, pemulihan ROE tidak sepenuhnya sempurna. Setelah 10 tahun masih ada perbedaan sekitar 12%. Nah, antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan terendah ini disebabkan oleh dua faktor ya. Ini pertama perbedaan risiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau K, atau tingkat konservatisme yang berbeda dalam kebijakan akuntansi. Nah, jadi grafik ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar pemulihan ROE ini terjadi dalam 5 tahun pertama. Oleh karena itu, menggunakan proyeksi 5 tahun untuk perusahaan seperti Siminex yang masuk akal, karena setelah 5 tahun, ROE cenderung mendekati biaya modal atau K dan tidak banyak mempengaruhi biaya saham yang terlepas dari asumsi pertumbuhan penjualan. Selanjutnya yaitu mengenai Exhibit 9.8 yang dimana menunjukkan grafik yang menyoroti perubahan net profit margin atau NPM yang berguna untuk 5 kelompok atau quintile dalam perusahaan database Compustat. Nah, grafik ini tuh dibuat mirip dengan grafik Exhibit 9.7 yang sebelumnya saya jelaskan. Yang dimana ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat dari grafik ini. Yang pertama yaitu perubahan NPM sangat terlihat untuk perusahaan dengan NPM yang tertinggi dan terendah. Nah, perusahaan yang paling tidak menguntungkan mengalami perubahan NPM yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang paling menguntungkan. Tingkat perubahan untuk kedua kelompok ekstrim ini lebih besar dibandingkan perusahaan dengan NPM yang lebih moderat atau yang sama rata. Yang kedua, perbedaan NPM tetap ada. Setelah 10 tahun masih ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan dengan NPM yang tertinggi dan terendah dengan perbedaan yang terlihat pada ROE. Jadi, banyak dari perubahan yang terlihat dari ROE ini sebenarnya didorong oleh perubahan pada NPM. Artinya, perusahaan dengan keuntungan yang sangat tinggi atau yang sangat rendah ini cenderung kembali ke tingkat keuntungan yang lebih normal seiring dengan waktu. Grafik terakhir yaitu mengenai Exhibit 9.9 yang menunjukkan grafik tentang perubahan total aset turnover atau TAT untuk 5 tahun kelompok quintile dalam database Compustat. Grafik ini dibuat dengan cara yang sama seperti grafik sebelumnya, yang dimana terdapat beberapa hal penting yang dapat dipelajari dari grafik ini. Yang pertama yaitu perubahan TAT ini memang ada, tapi tidak sebesar perubahan pada ukuran profitabilitas seperti ROE atau NPM. Artinya perusahaan ini cenderung mempertahankan tingkat efisiensi pengelolaan aset mereka lebih stabil dibandingkan dengan profitabilitas mereka. Yang kedua yaitu ada perbedaan yang besar dalam tingkat TAT antara perusahaan dengan turnover tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan berbagai tingkat entitas modal, yaitu seberapa besar perusahaan bergantung pada aset mereka untuk menghasilkan penjualan.
Ketika kita memproyeksikan margin keuntungan dan tingkat turnover, kita juga perlu mempertimbangkan pola perubahan yang bisa terjadi dan tingkat dari faktor-faktor tersebut dari rata-rata jangka panjangnya pada saat estimasi itu dibuat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan karakteristik industri karena ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal margin keuntungan bersih dan total aset turnover. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.